Saya Awaludin Ma'rifatullah, Kepala Desa Widimongko, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini kami wajib menjawab apa yang dipertanyakan oleh teman-teman, bahwa di tahun 2024 apa saja yang sudah dilaksanakan oleh kami sebagai pemerintahan desa untuk membangun desa Widimongko. Anggaran yang kami terima sesuai dengan pagu anggaran itu ada 4 anggaran, yaitu anggaran DD, anggaran DD, ADD, Bantok, PHPRD, dan bantuan keuangan yang disebut lebih kerennya itu adalah Samisade. Pertama-tama yaitu dari dana desa selain untuk mengentaskan stunting, terus operasional desa yang 3%, ditambah lagi dengan program bantuan langsung tunai. Selain itu juga ada bantuan infrastruktur pembangunan yang ada di wilayah desa Widimongko. Adapun infrastruktur yang telah kami kerjakan di tahun 2024 dari anggaran dana desa tersebut, yaitu ada beberapa titik lokasi, yaitu pengaspalan otomatis jalan-jalan desa yang ada di wilayah RW 02 Kampung Bulat. Itu ada jalan desa di sana yang kita alokasikan dari dana desa. Lanjut dengan jalan lingkungan juga kita fokus dari dana desa di tahun 2024, ditambah lagi drainase yang ada di RW 10. Drainase yang ada di RW 10 itu kita dari anggaran dana desa. Dan selanjutnya dari DD lagi kembali. Dan selain dari yang tadi kita sebutkan, baik infrastruktur maupun kebutuhan yang lain, pengentasan stunting, PMT, termasuk yaitu ketahanan pangan. Ketahanan pangan tahun 2024 kita alokasikan yaitu di area pesawahan, area lahan yang tadinya itu berpindah pola tanam. Dari eksodus besar-besaran selama 30 tahun yang kami tahu, bahwa lahan pesawahan yaitu padi itu eksodus besar-besaran waktu itu pindah ke palawija. Oleh karena itu 30 tahun ini kita ingin menjawab bahwa ketahanan pangan itu adalah ketahanan pangan seragam, yaitu ini semua lahan-lahan yang ada di desa Widimongko yang tadinya sawah, tadinya padi, ya kita kembalikan lagi ke padi. Dan alhamdulillah dari target yang kita inginkan yaitu 20 hektar, tahun ini kita pencapaiannya 10 hektar. Alhamdulillah masyarakat kita mau kembali menanam padi, dan itu pencapaian yang harus kita catat secara wajar. Karena apa? Karena banyak petani yang memang tidak bisa nanam padi waktu itu, tidak bisa bertani lagi di lahannya. Akhirnya lahan yang dia punya, yang dia miliki, disewakan. Dan lebih parahnya lagi, yang menyewanya adalah Raja Palawija. Akhirnya begitu padi ini, lahan padi disewakan oleh ke Raja Palawija, ya akhirnya dengan otomatis lahan yang aturan yang biasa ditanam padi akhirnya jadi palawija, dan itu sudah berlangsung selama 30 tahun. Dan pada akhirnya kita temukan formulasinya bagaimana caranya supaya kembali lagi ke padi, dan ini sedang kita jalankan selama 3 tahun. 3 tahun saya menjabat sebagai kepala desa itu mempelajari bagaimana ini bisa lahan-lahan pertanian yaitu padi bisa kembali lagi ke padi. Dan alhamdulillah tahun 2024 kita menemukan formulasinya yang baik, ditambah dengan program ketahanan pangan yang diluncurkan oleh pemerintah. Dengan bahasa kami di ketahanan pangan itu ada yang namanya substansi program ketahanan pangan hari ini adalah ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan stabilitas harga pangan. Oleh karena itu, dan pangan yang paling kita minati, yang paling kita fokuskan adalah pangan pokok. Karena dengan kita bisa menyelesaikan hal-hal yang berbau pokok, itu insya Allah semua bisa terrealisasikan dengan benar. Insya Allah
Dengan program tersebut ingin kita capai bahwa masyarakat Bojong yang 3.173 kakak yang membutuhkan kurang lebih beras selama siklus tanam padi 4 bulan itu bisa mencapai 375 ton per siklus tanam. Artinya inilah yang harus kita jawab, kebutuhan masyarakat kita yang berbau pokok. Dan kebetulan pada kesempatan ini juga kita sampaikan bahwa di program DD juga ada program SDGs namanya. SDGs itu adalah pendataan sustainable supaya berkelanjutan, pembangunan yang berkelanjutan. SDGs itu adalah satu yang harus kami tekankan bahwa desa tanpa kelaparan. Desa tanpa kelaparan, cunnya dengan ketahanan pangan, insya Allah semuanya akan terkawinkan antara SDGs dan ketahanan pangan itu bisa kita cunkan. Ya, bisa kita cunkan desa tanpa kelaparan apabila kita bukan pesimis, apabila negara kita sulit menemukan formula untuk bagaimana pangan pokok ini bisa terselesaikan tanpa harus ada impor lagi, dan insya Allah akan kami formulasikan dengan program ketahanan kami yang ada di Desa Bojong. Kembali menanam padi, insya Allah ini jawaban yang real, jawaban yang proporsional bagi kami dengan anggaran yang ada di ketahanan pangan, bisa kami tekankan menjadi bahwa kebutuhan warga kami bisa diselesaikan dengan lahan-lahan yang ada di desa kami. Itu tujuan kami, dan insya Allah ini program ketahanan pangan menanam padi itu malah lebih dipertajam lagi nanti di tahun 2025. Bahwa setiap rumah insya Allah nanti akan ada tanaman padi di setiap rumah. Jadi pekarangan rumah itu bisa ditanam padi dengan sistem-sistem dan keilmuan yang ada di kita. Dan selanjutnya dari BHPRD itu sudah jelas untuk siltap, untuk macam di situ. Dan dari bantuan keuangan Semisade. Bantuan keuangan Semisade kita alokasikan tahun 2024 ini yaitu di 3 titik pembangunan, yaitu satu, kita buka jalan poros baru antar desa, antar kecamatan, dan membuka jalan-jalan baru. Akses jalan baru tersebut bisa membawa hasil pertanian lebih lancar, lebih bagus, dan bisa mempermudah petani juga. Dan selain itu jadi Bangke juga tahun 2004 kita masuk ke TPP yaitu lahan-lahan tanah yang memang rawan longsor. Oleh karena itu di RW 06 kita ada TPP kurang lebih 80 meter, kali 4 meter, dan lebar 3 meter. Itu sudah kami laksanakan dengan baik. Setelah itu dari Bangke juga 25%. Tahun ini 25% itu bisa dialokasikan untuk rehab kantor desa. Nah, berbicara dengan kantor desa adalah kantor pemerintahan yang betul-betul kami ingin pemerintahan desa, kantor pemerintahan desa itu ya walaupun tidak setara dengan kantor-kantor swasta, tapi insya Allah kantor desa Bojong nanti ke depan ini menjadi kantor pelayanan terpadu. Di sana nanti ada gerai-gerai yang kami kerjasamakan dengan, kami sebutkan, kami sudah berbicara dengan Babinmas kami, bisa tidak kami bekerja sama dengan Samsat Polres untuk membuka gerai di sini. Tujuannya apa? Tujuannya karena dari 3.173, 2.538 rumah yang ada di Desa Bojong itu tidak satu pun yang tidak punya motor. Oleh karena itu kami bertanya, apakah mereka pemilik motor itu sudah punya SIM? Apakah pemilik motor itu, pemilik kendaraan itu sudah bayar pajak? Nah, dengan adanya gerai Samsat di Desa Bojong nanti ke depan, insya Allah semuanya akan tercover dengan baik. Bahwa masyarakat yang punya kendaraan tidak sulit lagi untuk membuat SIM, dan tidak lagi sulit untuk membayar pajak karena di kantor desa juga ada. Oleh karena itu kami bekerja sama, insya Allah 2025 akan hadir di kami adalah
Gerai Samsat yang kita kerjasamakan dengan Polsek dan Polres yang dari Kabupaten Bogor. Yang kedua, nanti akan ada gerai travel perjalanan umroh haji, insya Allah. Itu potensi-potensi kami yang harus kami gali, karena di Bojonegoro tahun 2024 yang umroh saja itu sudah lebih dari 30 orang selama tahun 2024, dan yang naik haji itu ada 18 jamaah haji yang memang semuanya itu adalah potensi bagi kami, bagaimana kami bisa menghadirkan travel umroh di desa Bojonegoro, di kantor desa. Jadi mereka warga Bojonegoro kalau mau umroh, mau naik haji, bisa kami kerjasama, bisa datang ke kantor desa, dan di kantor desa nanti ada kerjasama dengan travel umroh yang sudah bagus di mata masyarakat. Kemudian di kantor desa juga nanti akan ada gerai bantuan atau keuangan, bantuan keuangan, mempermudah keuangan, yang istilah kami, kenapa sih kami harus hadirkan mereka di sini, bank harus hadir di sini, karena lagi-lagi ini untuk peningkatan ekonomi, bahwa banyak warga kami yang susah payah meminjam uang di badan-badan keuangan, bantuan-bantuan keuangan yang memang kita akan jawab bahwa mereka tidak harus lagi cari bantuan keuangan dari mana-mana. Di desa pun nanti kita kerjasamakan dengan bank mana saja yang nanti akan kita kerjasamakan. Yang jelas gerai bantuan atau badan-badan keuangan yang bisa menjawab kebutuhan finansial masyarakat kami bisa hadir juga di desa Bojonegoro. Nah, dengan hal-hal seperti itu kita bisa meningkatkan kualitas masyarakat kita lebih baik ke depan, untuk memikirkan bagaimana caranya kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan kepada negara. Oleh karena itu berharap kami ke depan tahun 2025 Bojonegoro bisa lebih baik, Bojonegoro bisa lebih semangat lagi ke depan dan bisa lebih maju dan mandiri. Itu saja harapan kami. Mudah-mudahan kami juga diberikan dengan kewenangan yang kami punya, tugas pokok dan fungsi yang kami punya, mudah-mudahan bisa memaksimalkan. Satu hal lagi yang kami inginkan, bahwa yang kami akan capai hanya satu, ketika kami jadi kepala desa, jadi RT, jadi RW, jadi apapun yang ada di desa, yang kami kejar adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul, saya dari Kampung Surabaya, RT 03, RW 09. Saya terima kasih kepada Kepala Bapak Desa yang bernama Awaludin yang telah membangun rumah saya. Alhamdulillah, semoga dia panjang umur, sehat selalu, rezeki kita melimpah. Oke. Ya, terima kasih buat Bapak Lurah Awaludin yang sudah merenovasi rumah saya. Mudah-mudahan Pak Lurah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selalu diberikan kesehatan, panjang umur, terus Pak Lurah dan seluruh jajarannya juga ya Bu ya. Mudah-mudahan selalu amanah dalam menjalankan programnya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya.